السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, alhamdulillah setelah sekian waktu kita terhenti silsilah atau sambungan kisah-kisah dalam Al-Quran, Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkannya. Meskipun seperti biasa sampai-sampai lupa sampai di mananya. Alhamdulillah, tinggallah bagian terakhir dari kisah Sayyiduna Isa alaihissalam setelah Allah angkat ke langit. Setelah Allah angkat ke langit, bagaimana nasib ibundanya? Ini pertanyaan besar yang pasti menggelitik hati dan pikiran kita. Lantas kemana? Tentunya dalam hal ini hampir tidak ditemukan riwayat yang sahih dengan sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita pastinya. Namun ada riwayat-riwayat yang dhaif, lemah karena keterputusan sanad kepada Rasulullah antara sahabat dengan tabi'in atau tabi'in. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, karya beliau yang monumental, bahwasanya Maryam alaihissalam hidup setelah ditinggal oleh Isa alaihissalam, putranya, ditinggal naik ke langit, maksudnya hidup 5 tahun, bukan sebentar ya, sampai selesai S1 kalau di kita ya. Kemudian itu poin berikutnya bahwasanya
Maryam alaihissalam mengajak kakaknya yang merupakan ibunda dari Nabi Yahya untuk mengunjungi kuburan siapa? Yang disebut sebagai putranya Isa. Jadi ketika terjadi kecamuk atau berita tentang penyaliban Isa alaihissalam, maka Sayyidah Maryam sendiri juga dalam keraguan, dalam juga kejahilan tentang hakikat perkara putranya sendiri. Maka dari itu, setelah berlalu 7 hari dari penyaliban orang yang Allah miripkan dengan Isa, Sayyidah Maryam meminta kepada penguasa saat itu agar menurunkan jasad putranya, dalam tanda kutip, yang disangka sebagai putranya, karena Sayyidah Maryam juga bukan nabi, tidak mendapat wahyu, tidak tahu hakikat perkaranya. Kemudian dikabulkan setelah 7 hari, 1 pekan berarti, diturunkan kemudian dikubur. Setelah itu dia mengajak kakaknya, yaitu istri atau ibunda dari Yahya, istri Zakaria alaihissalam, yang merupakan kakak kandungnya, untuk apa? Berziarah ke kuburan orang yang dikira Isa atau putranya. Setelah itu mendekati kuburan yang dimaksud, datanglah Jibril alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahasia bahwasanya yang di depanmu ini bukan kuburan Isa putramu. Isa putramu telah diangkat oleh Allah dan mendapat kedudukan yang terhormat di langit. Lalu Sayyidah Maryam tentunya mengenal Jibril yang sudah mendatanginya sebelum ini. Kapan? Ketika mengabari dirinya akan hamil tanpa tanpa suami. Makanya mengenal Jibril alaihissalam, tidak takut lagi sebagaimana yang pertama. Setelah itu mendapat kabar yang demikian dari malaikat yang sudah dikenalnya, maka dia Maryam alaihissalam menegur siapa? Kakaknya, ibunda Yahya alaihissalam. Tidakkah engkau mengenakan jilbabmu dengan benar? Maksudnya mungkin rambutnya kelihatan atau bagaimana, sehingga Maryam menegur kakaknya. Kata kakaknya, kenapa? Tidak ada orang, pertama. Kedua, ini juga kuburan keponakan saya, keponakanku kan, mahramku. Maka kemudian Sayyidah Maryam mengabarkan kakaknya atas berita yang telah dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu Maryam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk melihat putranya. Dan di waktu kedatangan kemarin itu Jibril juga telah memberikan ketentuan atau janji, nanti pada hari ini di waktu ini datanglah engkau ke tempat ini
di situ engkau akan melihat putramu Isa. Ini menurut riwayat tadi. Dan Maryam berdoa kepada Allah agar waktu itu tidak terluputkan dan janji itu diberikan atau dipastikan untuknya. Kemudian Maryam mendatangi tempat yang sudah ditentukan di waktu yang ditentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Isa untuk menemui ibundanya sebagai perjumpaan terakhir. Sebagai perjumpaan terakhir dengan ibundanya. Kemudian Isa alaihissalam menyapa ibundanya yang sekaligus juga sebagai ayahnya. Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Karena Nabi Isa tidak punya ayah, maka Maryam adalah ibundanya sekaligus ayahnya. Dan justru hal inilah yang menjadi beban berat tersendiri bagi Maryam alaihissalam sebagai sosok seorang ibu sekaligus ayah untuk putranya. Kemudian Isa tentunya memeluk ibundanya dan mencium keningnya, kemudian menyatakan atau mengabarkan juga bahwasanya sabarlah wahai bunda dan berharaplah pahala dari Allah. Sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti atau sebagai wanita yang salehah, salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Artinya Nabi Isa memberikan kabar gembira bahwasanya ibunya akan mengakhiri hayatnya dengan akhir yang baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, terjadilah seperti apa yang dikabarkan oleh Isa alaihissalam pada ibundanya. Itu dengan demikian setelah 5 tahun Maryam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentang kuburan pastinya juga disembunyikan, yang jelas di sekitar Palestina. Meskipun ada yang menyatakan saat ini itu di Libanon ada pula kuburannya. Dan begitulah orang-orang yang terkenal selain para nabi, para wali Allah itu banyak yang memang disembunyikan, tidak bisa dipastikan dengan hikmah yang Allah kehendaki tentunya, agar tidak terjadi kesyirikan, tidak terjadi apa-apa yang akan menggores atau mencidrai tauhid umat sesudahnya. Kemudian itu nasibnya di dunia, nasibnya Maryam alaihissalam di dunia. Kemudian di akhirat bagaimana? Menurut riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, disebutkan bahwasanya nantinya Sayyidah Maryam juga Asia istri Firaun akan disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian keterangan singkat tentang akhir daripada kisah Isa dan ibundanya alaihi wassalam. Baik.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran dari Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam sudah kita selesaikan. Tinggallah cuplikan atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya terserat, terpisah-pisah dalam ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Juga tentunya untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam terdapat bab tersendiri yang disebut dengan sirah nabawiyah. Dan insya Allah sudah selesai mungkin kalau di Manarul sudah tamat ya. Maka dari itu saya mengalihkan pembicaraan tentang kisah yang ada dalam Al-Quran ini kepada yang pertama yaitu Luqman Al-Hakim, yang juga Allah abadikan. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, di mana nama Luqmanul Hakim ini memang mendunia. Teman kita kalau diingat dari mulai TK sampai SD sampai kuliah, berapa orang yang namanya Luqmanul Hakim? Ya Pak ya, sekolah-sekolah Islam Luqmanul Hakim juga berapa, Masya Allah. Tapi coba tanya yang bikin sekolah itu, tahu enggak sejarahnya Luqmanul Hakim? Siapa itu Luqmanul Hakim? Barangkali tidak sedetail yang diharapkan tentunya. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terdapat silang pendapat atau perselisihan tentang sosok Luqmanul Hakim. Apakah beliau seorang nabi ataukah wali dari wali-wali Allah atau orang soleh? Ibnu Katsir sendiri dalam tafsirnya ketika memulai pembicaraan tentang surah Luqman, beliau mengatakan bahwasanya Luqman nama lengkapnya adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Beliau katakan sebagian besar ulama salaf menyatakan beliau bukanlah nabi. Ini pendapat yang paling kuat. Mayoritas ulama menyatakan beliau bukan nabi. Dengan demikian tidak mendapat wahyu. Tetapi beliau adalah wali dari wali-wali Allah yang taat, soleh, bijaksana, yang Allah berikan kepada beliau berbagai kelebihan dan keutamaan seperti kecerdasan akal, kedalaman pemahaman, sifat terpuji yaitu pendiam dan tenang, serta hikmah dalam kata-katanya.
Demikian komentar Ibnu Katsir rahimahullah tentang Luqman. Makanya dikatakan Al-Hakim, yaitu yang sangat bijak. Yang sangat bijak. Adapun ciri fisiknya, beliau dikatakan sebagai budak dari negeri Habasyah aslinya. Jadi berkulit hitam, berbibir tebal, aftos al-anf, itu berhidung pesek, dan berkaki pecah-pecah. Jadi sifat budak yang kerjanya kasar. Kemudian mengenai profesinya juga para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan beliau sebagai najjar, yaitu tukang kayu. Tukang kayu. Ada yang menyatakannya sebagai penjahit. Ada pula yang menyatakannya sebagai penggembala. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwasannya sampai beliau diangkat menjadi qadhi atau hakim di masyarakat Bani Israel. Luar biasa ya, di masyarakat Bani Israel. Pada surah Luqman disebutkan ayat ketiga dan seterusnya bahwasanya beliau menasehati putranya yang bernama Saran menurut riwayat. Untayan nasihatnya ini tentunya Allah abadikan sekali lagi dalam surah yang dinamakan dengannya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati putranya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah atau berbuat syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sebab zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika berkaitan dengan manusia saja, itu adalah sesuatu yang besar, apakah lagi ketika berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dimulai dari surah Luqman ayat 13 dan seterusnya. Wasiat pertamanya sebagaimana wasiat para nabi. Sebagaimana wasiat para nabi. Makanya kemudian dari situ pula ya, para ulama sampai berselisih pendapat apakah beliau nabi ataukah wali. Karena wasiatnya sama dengan para nabi agar mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Kemudian wasiat yang kedua
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan juga kami perintahkan, kami wasiatkan pada manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, lemah yang bertambah-tambah. Saat hamil muda tidak begitu berat bawaannya, tapi mungkin muntah-muntah ya, mual-mual dan seterusnya. Lalu bertambah berat sampai kemudian juga kesakitan ketika melahirkan. Tidak berhenti di situ, wa fisaluhu fi 'amain. Setelah itu disusui. Susahnya menyusui adalah salah satu perjuangan seorang ibu. Sementara perjuangan ayahnya adalah menyiapkan segalanya, ya. Yang mana anak itu dikandung oleh ibunya di perutnya, sedang oleh ayahnya di otaknya. Anak itu dikandung oleh ayah di otaknya. Bukan hanya 9 bulan, bukan hanya 9 tahun, sampai selesai sekolahnya, sampai dinikahkan, mungkin sampai mati. Ya. Kemudian juga anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dirinci sedemikian rupa wasiat ini juga disampaikan agar engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan kepada akulah, yaitu kepada Allah lah engkau akan dikembalikan. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tuamu, memaksamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu tentang itu, fala tuti'huma, jangan engkau patuhi, jangan engkau ikuti, tolak. Akan tetapi tentunya dengan penolakan yang tidak menyakiti atau tidak kasar. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Ya, contoh konkretnya tentang perintah orang tua untuk kufur atau menyekutukan Allah adalah kasusnya pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga bagaimana beliau yang dikenal dengan baktinya kepada ibunya,
Lalu sang ibu memaksanya untuk keluar dari Islam setelah memeluknya. Dan kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim, bagaimana ibunya bersumpah tidak akan mengajaknya bicara, kemudian tidak akan makan, tidak akan, pokoknya hal-hal yang berat, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyangnya. Yang dipaksa untuk syirik, dipaksa untuk kufur. Kan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegas menolak hal tersebut. Suruh aku yang lain, wahai ibunda. Semua orang tahu akan baktiku kepadamu, tapi yang satu ini, demi Allah, andai engkau punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, 100 nyawa, keluar satu persatu, agar aku menyekutukan Allah, tentu aku tidak akan melakukannya. Itulah penolakan yang tegas, namun juga dengan baik disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga menjadi wasiat Luqman kepada putranya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang-orang yang taubat atau kembali kepadaku, karena hanya kepadakulah engkau akan kembali. Lalu akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah engkau atau kalian kerjakan. Makanya dari sini para ulama juga memberikan kaidah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan kepada kedua orang tua, kepada pemimpin itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal yang dibolehkan dan diajarkan oleh syariat, oleh agama. Maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dalam sabda yang lain Rasulullah nyatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta, al-khaliq. Kemudian Luqman al-Hakim juga menanamkan akidah kepada putranya tentang kekuasaan mutlak Allah dan adanya hari pembalasan. Kekuasaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, kata Luqman, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil, seperti biji sawi atau lebih kecil dari itu sebenarnya, berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Suatu perbuatan yang sangat kecil yang tersimpan di dalam perut bumi, dikatakan oleh sebagian mufassir yaitu di lapis bumi yang ketujuh, di bawahnya lagi. Bumi berlapis 7 sebagaimana langit berlapis 7. Ini perbuatan tadi yang seperti khardal di lapis bumi yang ketujuh yang di bawahnya lagi, yang paling bawah, niscaya Allah akan datangkan. Niscaya Allah akan datangkan.
ataupun yang di langitnya, ya. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ini juga mengisyaratkan akan adanya hari pembalasan. Kalau perbuatan amal sekecil itu Allah akan hadirkan, apalagi dengan sholat kita, apalagi dengan puasa kita, apalagi dengan zakat kita, apalagi dengan haji kita. Luar biasa. Tentu tidak akan ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun malaikat yang ditugaskan untuk itu. Hal ini juga sejenis dengan firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat 47 ketika Allah nyatakan wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan, dan ketika kami pasang timbangan yang tepat, yang sangat adil pada hari kiamat, tidak ada yang dirugikan pada saat itu, tidak ada yang dirugikan sedikit pun, meskipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan datangkan pahalanya, catatan pahalanya. Cukuplah itu sebagai bukti kejelian dan detailnya perhitungan pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, masih pada wasiat berikutnya, yaitu tentang sholat. Namun waktu juga yang membatasi kita karena alarmnya sudah berbunyi. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan faedah dan barakah. Saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.